Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang pada mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi beberapa strategi pembelajaran aktif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nenden Munawwaroh MPDI. Untuk itu, silahkan kalian simak video berikut ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Megawati Putri dengan NPM 24062119022, kemudian Helmina Handiana dengan NPM 24062119020, dan Jihan Anggiani dengan NPM 24062119022. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Menurut David 1976, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara itu, Ditch and Craig 1985 berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa atau peserta latih. Adapun istilah lain yang erat kaitannya dengan strategi pembelajaran dan memiliki keterkaitan makna yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan pembelajaran adalah suatu cara pandang dalam melihat dan memahami situasi pembelajaran. Terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan agar tujuan atau kompetensi dasar tercapai. Yang terakhir, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Pengertian pembelajaran aktif. Edge learning strategi adalah merupakan salah satu aplikasi dari teori konsep tentang manusia. Menurut Abraham Maslow, mengatakan bahwa potensi manusia tidak terbatas. Maslow juga memandang manusia lebih optimis untuk menatap masa depan dan memiliki potensi yang akan terus berkembang. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Alasan-alasan penerapan pembelajaran aktif. Yang pertama, memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran peserta didik. Kedua, strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik daripada meningkatkan penguasaan isi. Yang ketiga, melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas berpikir tingkat lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang keempat, berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan belajar aktif. Langkah-langkah pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif menurut kreativitas guru untuk mendesain proses pembelajaran yang dapat menstimulasi aktivitas siswa. Dalam konteks teori pembelajaran, strategi pembelajaran ini dikenal dengan pendekatan student-centered
yakni pembelajaran yang berpusat pada anak didik dan guru atau dosen bertindak sebagai fasilitator belajar. Komunikasi yang dibangun dalam proses pembelajaran adalah komunikasi banyak arah, multi-way communication. Dalam konteks ini, siswa dituntut lebih aktif, kreatif, inovatif, tetapi tetap koridor pengawasan dan bimbingan fasilitator atau guru. Dalam pembelajaran aktif, peserta didik berani mengungkapkan gagasan mereka, berani mendebat apa yang dijelaskan pengajar karena mereka melihat dari segi yang lain. Untuk itu, pengajar selalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan gagasan-gagasan alternatif mereka. Mungkin saja pengajar akan sangat senang dan menghargai peserta didik yang dapat mengerjakan sesuatu persoalan dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara yang baru saja dijelaskan pengajar. Kebebasan berpikir dan berpendapat sangat dihargai dan diberi ruang oleh pengajar. Kelebihan pembelajaran aktif. Yang pertama, pembelajaran aktif dipusatkan pada objeknya, yaitu peserta didik. Kedua, pembelajaran aktif dikonsentrasikan pada penemuan pengetahuan oleh peserta didik. Ketiga, pembelajaran aktif tidak menjenuhkan tetapi menyenangkan. Keempat, pembelajaran aktif memaksimalkan atau memberdayakan semua potensi peserta didik, termasuk potensi indera peserta didik. Kelima, pembelajaran aktif banyak metode yang digunakan sehingga bervariasi. Keenam, pembelajaran aktif banyak melibatkan atau menggunakan media. Ketujuh, pembelajaran aktif menerapkan dan menyesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada sehingga berimbang. Selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran aktif. Selain dari beberapa kelebihan pembelajaran aktif di atas, terdapat pula kelemahan pembelajaran aktif di antaranya. Yang pertama, dalam pembelajaran aktif, peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya, tidak maksimal dapat berkembang ketika tidak didampingi oleh fasilitator atau pendidik. Yang kedua, dalam pembelajaran aktif, pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus ketika tidak didampingi fasilitator atau pendidik. Yang ketiga, dalam pembelajaran aktif, peserta didik belum sepenuhnya mampu menunjukkan kemandiriannya jika tidak didampingi oleh fasilitator atau pendidik. Dan yang keempat, dalam pembelajaran aktif, peserta didik kurang menggunakan media, kurang bervariasi, sehingga terkesan menjenuhkan jika tidak didampingi oleh fasilitator atau pendidik. Yang selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen strategi belajar aktif. Adapun beberapa komponen-komponen dalam pendekatan belajar aktif dalam proses belajar mengajar diantaranya, yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua pengalaman, yang ketiga interaksi, yang keempat komunikasi, dan yang kelima refleksi. Yang pertama kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan yang sangat penting. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman langsung mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya melalui mendengarkan. Sedangkan, menurut Zuhairini menyebutkan bahwa cara untuk mendapatkan suatu pengalaman adalah dengan mempelajari, mengalami, dan melakukan sendiri. Melalui membaca, siswa lebih menguasai materi pelajaran yang mereka pelajari daripada mendengarkan penjelasan dari guru. Dan yang ketiga, interaksi. Belajar akan terjadi dan meningkat kualitasnya bila berlangsung dalam suasana diskusi dengan orang lain. Berdiskusi, saling bertanya, mempertanyakan, atau saling menjelaskan. Pada saat orang lain mempertanyakan pendapat kita atau apa yang kita kerjakan, maka kita terpacu untuk berpikir menguraikan lebih jelas lagi, sehingga kualitas itu menjadi lebih baik. Yang keempat, komunikasi. Pengungkapan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan,
merupakan kebutuhan setiap manusia dalam rangka mengungkapkan dirinya untuk mencapai kepuasan. Pengungkapan pikiran ini baik dalam rangka mengemukakan gagasan sendiri maupun menilai gagasan orang lain, akan memantapkan pemahaman seseorang tentang apa yang sedang dipikirkan atau dipelajari. Dan yang terakhir adalah refleksi. Bila seseorang mengungkapkan gagasannya kepada orang lain dan mendapat tanggapan, maka orang itu akan merenungkan kembali atau merefleksi gagasannya, kemudian melakukan perbaikan, sehingga memiliki gagasan yang lebih mantap. Refleksi dapat terjadi akibat adanya interaksi dan juga komunikasi. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa komponen belajar aktif dan pendukungnya saling mempengaruhi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dari tampilan siswa, dapat dilihat adanya pengalaman, interaksi, komunikasi, dan juga refleksi. Sedangkan pendukungnya adalah sikap dan perilaku guru yang harus dimiliki oleh seorang guru dan tampilan ruang kelas yang memiliki ciri-ciri khusus untuk menunjang belajar aktif. Yang selanjutnya yakni tentang model dan prosedur penerapan pendekatan belajar aktif dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa metode atau strategi pembelajaran belajar aktif yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Di antara metode-metode tersebut diantaranya yang pertama, pembelajaran terbimbing. Dalam metode ini, guru mengajukan satu atau beberapa pertanyaan untuk melacak pengetahuan siswa atau mendapatkan hipotesis atau simpulan mereka dan kemudian memilah-milahnya menjadi sejumlah kategori. Metode pembelajaran terbimbing merupakan selingan yang mengasihkan di sela-sela cara pengajaran, berguna dalam mengajarkan konsep-konsep abstrak. Yang kedua, strategi card sort. Strategi card sort ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi. Strategi ini cocok sekali untuk mengajarkan kosakata, istilah-istilah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jigsaw atau model tim ahli. Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaiannya. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam mengajar sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Model ini juga biasanya cocok digunakan untuk pembelajaran keterampilan berbicara dan juga membaca. Yang keempat yaitu diskusi panel. Pada aktivitas ini merupakan cara yang baik untuk menstimulasi diskusi dan memberikan siswa kesempatan untuk mengenali, menjelaskan, dan mengklarifikasi persoalan sembari tetap bisa berpartisipasi aktif dengan seluruh siswa. Yang kelima, yaitu diskusi kelompok besar. Diskusi ini melibatkan seluruh anggota kelas yang hadir. Peran utamanya yaitu seorang guru. Guru adalah sebagai pemimpin diskusi, namun bisa saja guru menunjuk seorang murid yang dipandang cakap untuk mengembang tugas sebagai pimpinan diskusi tersebut. Yang keenam, yaitu diskusi kelompok kecil. Diskusi ini berkaitan erat dengan diskusi kelompok besar. Walaupun dalam pelaksanaannya, diskusi ini hanya melibatkan 4-5 orang saja dalam setiap kelompoknya. Namun setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya itu diskusi tersebut di depan kelas atau di dalam diskusi kelompok besar. Yang ketujuh, yakni diskusi kelompok. Pelaksanaan diskusi kelompok diawali dengan membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 3-6 orang, di mana setiap kelompok yang telah dibentuk membahas suatu permasalahan yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian, tiap-tiap kelompok mempresentasikan kesimpulan hasil diskusinya. Dan yang selanjutnya, yakni studi kasus bikinan siswa. Studi kasus ini diakui secara luas sebagai salah satu metode belajar terbaik. Diskusi kasus pada umumnya berfokus pada persoalan yang ada dalam situasi atau contoh konkret, tindakan yang mesti diambil dan pelajaran yang bisa dipetik, serta cara-cara menangani atau menghindari situasi semacam ini di masa mendatang.
Dan yang terakhir yaitu mencari. Strategi ini sama dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa atau mahasiswa mencari suatu informasi, biasanya tercakup dalam proses belajar mengajar, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Strategi ini sangat membantu pembelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap kurang menarik. Metode ini sangat membantu materi yang mulanya biasa saja menjadi lebih menarik. Nah, jadi itulah beberapa strategi atau metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran aktif. Kesimpulannya, secara sempit, strategi memiliki kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara luas, strategi dapat diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dengan pendekatan belajar aktif, active learning strategi adalah suatu cara atau strategi belajar mengajar yang membentuk keaktifan dan kepartisipasian peserta didik optimal mungkin sehingga peserta didik mampu mengubah tingkah lakunya secara aktif dan efisien dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.